rasa malu lantaran perbuatan yang telah mencoreng namanya sendiri. Hari ini tepat 1 minggu, Bang Ipul mendekam di balik jeruji besi atas dugaan telah melakukan perbuatan tindak asusila kepada pria di bawah umur yang berinisial DS. Kemarin nama Saipul sempat dihebohkan lagi karena munculnya video yang diduga pengakuan pedangdut tersebut yang hilaf atas perbuatannya, dan kini tim pengacaranya pun mencoba angkat bicara perihal video tersebut. Hilaf, semua orang bisa hilaf, saya pun bisa hilaf. Dalam kasus ini? Dalam kasus ini sebenarnya gini loh, pada saat di dalam lokasi atau lokasi tempus deliktinya itu dia sama-sama kaget gitu loh. Si pelapor kaget, dia kaget, itu kan sama-sama hilaf. Arti katanya begini, itu bukan merupakan suatu tindak pidana gitu loh, ya? Bukan, tidak terjadi hal-hal yang disangkakan. Itu bukan merupakan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, itu saya bilang. Jadi gini, itu bukan menganulir, tetapi menyempurnakan yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Saya katakan tadi, pada saat diperiksa pagi-pagi hingga malam pada hari pertama itu dibawa untuk ke sini, tidak didampingi oleh penasihat hukum dan keluarga, sehingga malam dengan dia pikirkan permasalahan ini hingga cepat selesai dan dia bisa pulang, tetap ternyata tidak, berlarut, dan itu tidak begitu didampingi oleh kami, merasa nyaman. Tidak hanya sampai di situ saja, lagi-lagi nama Saipul Jamil dikagetkan kembali setelah seorang pemuda berinisial AW muncul di hadapan wartawan di kawasan Polda Metro Jaya dan mengaku bahwa dia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan Saipul Jamil. Pria 22 tahun ini mengaku bahwa awal perkenalan dia dengan Saipul terjadi di awal 2014 lalu, dan selama 5 bulan AW mengaku pernah bekerja sebagai asisten pribadinya. Namun secara mengagetkan, pengakuannya yang mengatakan bahwa perilaku Saipul yang sering kasar dan tidak senonoh akhirnya membuat AW depresi. Dan kini AW didampingi pengacaranya akan segera melaporkan Saipul Jamil atas tuduhan pelecehan seksual dan kekerasan. Kekerasannya ya tadi memaksa dia untuk melayani yang ada pemukulan. Kalau pemukulan sih tidak, cuma dia menekan dengan fisik waktu saat itu. Ketika awal pertamanya mereka sedang tidur nih, karena modusnya pertamanya dia disuruh mijit dulu, mijit SJ dengan alasan pegal katanya. Akhirnya dia pijit badannya. Selanjutnya setelah dia pijit kan dia tidurnya keluar dari kamarnya saudara SJ, dia tidur di bawah tangga. Nah, ketika dia sedang tiduran, SJ datang menemui kembali dan meraba-raba tubuhnya ini sampai ke yang ya, karena saat itu dia usia 20 tahun. Dia juga setelah mengalami itu kan agak terguncang juga ya, agak trauma. Dan ketika ini ada peristiwa yang ada yang memberanikan melapor, akhirnya dia punya keberanian. Padahal saya juga korban katanya. Akhirnya dia punya keberanian mengadu ke kami, hanya membuat laporan tersebut. Lantas bagaimana dengan tanggapan dari pihak Saipul Jamil atas munculnya korban baru tersebut? Kalau mengenai ada korban baru, saya mengatakan silakan aja dia melaporkan, ya. Siapapun yang merasa silakan melaporkan. Silakan melaporkan dengan pasal apa, tetapi kalau dia bisa membuktikan dan alat buktinya ada, katanya sudah pernah dilakukan 6 bulan yang lalu, silakan. Yang satu hari, yang pada hari yang sama dibuktikan di sini aja agak sulit, karena apa, konstruksi hukumnya ini harus dibuktikan secara signifikan dan harus benar-benar dengan alat bukti. Tetapi kalau udah 6 bulan locus tempus delicti sudah berubah. Tetapi kalau nanti dia tidak bisa membuktikan, kami akan tuntut balik pasal 242 ya. Pelaporan palsu, sumpah palsu di muka kepolisian atau persidangan, itu ancamannya 9 tahun ayat 2-nya ya. Tak sekedar omong kosong, AW pun mengakui telah siap melaporkan Saipul Jamil dengan membawa beberapa bukti yang cukup memastikan kesalahan mantan suami Dewi Persik tersebut. Ya, kita ada foto-foto yang pada saat bersama dengan SD. Fotonya ya. Foto lagi adegan apa? Ya, layaknya serata. Kan ada saksi-saksi nanti, saksi-saksi yang satu yang tahu. Mungkin nanti di Polsek Kelapa Gading yang saksi-saksi itu. Dia siapa? Hampir sama dengan yang ya itu nanti penyidik lah yang lebih berkompeten. Masalah bukti cukup, bukan kami. Kami kan hanya ini korban klien kami. Jadi jangan sampai ini kasus LGBT yang sedang ini jangan terulang lagi gitu ya. Dengan satu kasus yang sudah contoh jadi pelajaran juga, ternyata tidak hanya itu.
Korban-korban selain klien kami juga banyak. Lantas, akan seperti apa kelanjutan kasus ini? Dan bagaimana dengan nasib SC? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Jika sebelumnya Sofia Lajuba mengungkapkan kesulitannya dalam mendidik sang putri bungsu, tampaknya berbeda dengan apa yang tengah dirasakan oleh pasangan Ringo Agus Rahman dan Sabay Morsyek. Rabu pagi kemarin adalah hari yang paling bahagia bagi mereka. Pasalnya sekitar jam 8 pagi, sang istri Sabay Morsyek telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Namun dari informasi yang diterima, persalinan dilakukan secara sesar di sebuah rumah sakit di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Proses sesar pun dilakukan karena posisi kepala bayi berada di posisi atas. Meskipun sempat menimbulkan sedikit kekhawatiran, proses persalinan tetap berjalan dengan lancar. Dan kabarnya sang buah hati pun lahir dengan memiliki berat 2,7 kg dengan panjang 48 cm. Dan inilah sebuah gambar yang diperoleh pasca proses persalinan. Dalam gambar tersebut terlihat bagaimana ekspresi bahagia dan haru Ringo saat melihat sosok buah hatinya pertama kali. Bayi mungil yang diselimuti kain berwarna orange itu tampak tenang saat berada di pelukan sang ibunda Sabay Morsyek. Namun sayang, sampai saat ini tim Insert belum mendapat wawancara langsung dengan Ringo terkait kelahiran anak pertamanya. Dan sampai saat ini pun belum tersebut sebuah nama dari buah hati mereka. Kebahagiaan Ringo Agus Rahman yang kini telah menjadi seorang ayah memang jelas terpancar dari raut wajahnya. Bagi pria kelahiran Bandung tersebut, kebahagiaan yang dirasakannya memang sudah terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Pada 1 hari sebelumnya misalnya, Ringo mengakui bahwa dirinya gugup saat menyambut anak pertamanya tersebut. Hal tersebut pun terlihat pada akun Instagramnya yang memperlihatkan foto 2 bayi kecil namun menggunakan wajah mereka. Iya, dari foto tersebut menandakan rasa tak sabar dari Ringo dan Sabay untuk melihat kemiripan anaknya akan mengikuti siapa. Ini artinya, Ringo dan Sabay telah siap menikmati hidup dalam sebuah keluarga kecil yang bahagia. Selamat untuk Sabay dan Ringo.